Juventus tertarik datangkan J.I.Z. Pandit nasional kalah taruhan usai remehkan skuad Garuda. Tersingkir karena taktik STY revisi pemanggilan skuad Piala AFF. Fakta lagu Tanah Airku yang jadi momen sakral Timnas Indonesia. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Tersingkir karena taktik, STY revisi pemanggilan skuad Piala AFF. Disampaikan langsung oleh manajer Timnas Indonesia Sumarji, Sintayong sempat merevisi pemanggilan Timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024. Revisi ini membuat 4 nama pemain tersingkir dari skuad sementara ASEAN Cup 2024. Alasan taktikal pun menjadi penyebab Sintayong urut memanggil keempat pemain tersebut. Mereka adalah Rahmat Arjuna dari Bali United, Iqbal Gwijangge dari Barito Putra, Ricky Pratama dari PSM Makassar, dan Ferdiansyah dari Persib Bandung. Ya, memang kemarin itu ada beberapa klub yang sudah mengumumkan pemainnya. Suratnya memang sudah kami kirimkan, namun jelang pengumuman ada perubahan yang diminta Sintayong. Demikianlah penjelasan dari Sumarji. Rahmat Arjuna sendiri awalnya dipanggil bersama dengan Kade Arel dan Made Tito yang sama-sama dari Bali United. Namun pada akhirnya mereka merevisi hanya 2 pemain yang dipanggil, yakni Made Tito dan Kade Arel, tanpa menyertakan Rahmat Arjuna. Dalam hal ini Bali United melalui pelatihnya Stefano Cugura pun menjadi klub yang menyatakan memberi pengertian kepada Rahmat Arjuna usai gagal terpilih masuk Timnas Indonesia. Hal yang sama pun dirasakan oleh Iqbal Gwijangge yang tadinya diumumkan oleh Barito Putra mendapatkan Timnas calling. Namun pada list saat ini tidak ada namanya. Sementara perubahan paling besar dialami oleh PSM Makassar. Di awal PSM merilis hanya 2 pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia, yaitu Ananda Rehan dan Ricky Pratama. Akan tetapi sekarang justru Ricky Pratama tidak masuk ke dalam daftar panggilan. Namun ada 2 tambahan pemain yang dipanggil, yakni Victor Detan dan Sultan Zaki. Sementara itu untuk Persib Bandung juga tidak jadi melepas 3 pemain, melainkan hanya 2 saja, yakni Kakang Rudianto dan Robi Darwis. Satu lagi pemain, Ferdiansyah, tidak ada di 33 skuad sementara yang diumumkan oleh PSSI. Tentu keputusan ini diambil bukan tanpa perhitungan, meski dilakukan di akhir waktu perilisan nama. Namun seperti yang dijelaskan oleh manajer Sumarji, kebutuhan taktikal mengharuskan STY merevisi nama-nama tersebut. Fakta lagu Tanah Airku yang jadi momen sakral Timnas Indonesia. Pertama, tak ada satu kata Indonesia pun di liriknya. Jika ada yang menggambarkan lagu Tanah Airku lekat dengan kehidupan terhadap Indonesia, tentu sangat wajar. Ibu Sud yang menciptakan lagu ini memang mendedikasikan lagu tersebut untuk negara ini. Namun jika melihat lirik lagu Tanah Airku dari awal hingga akhir, tak ada satupun kata Indonesia ada di dalamnya. Menurut Karmanita, seorang cucu dari Ibu Sud mengungkapkan bahwa lagu ini memang bisa dinyanyikan oleh siapapun, termasuk warga asing sekalipun, untuk mengenang kampung halamannya. Hebatnya di lagu ini kalau disimak, tidak ada kata Indonesia di dalamnya. Jadi dia boleh dipakai oleh semua bangsa. Tanah air itu buat siapapun, ujar cucu Ibu Sud dalam podcast di YouTube Radio El Sinta. Kedua, kerinduan terhadap Indonesia saat Ibu Sud di New York. Meski tidak ada satu kata pun Indonesia di dalam lirik lagu Tanah Airku, akan tetapi Ibu Sud memang menciptakan saat sedang merasakan kerinduan yang begitu hebat terhadap Indonesia. Menurut Karamanita, ketika itu sang nenek sedang berada di New York karena tugas sebagai ketua delegasi dalam New York World Fair yang diberikan oleh Presiden Soekarno. Sukses penyelenggaraan kegiatan itu membuat Ibu Sud dan delegasi Indonesia lainnya diperpanjang keberadaannya di Amerika Serikat. Cukup lama berada di Amerika, Ibu Sud sempat masuk rumah sakit pada musim dingin. Saat hujan dan salju turun, Ibu Sud merasa rindu dengan Indonesia dan terciptalah lagu Tanah Airku. Ketiga, awal mula jadi tradisi di Timnas Indonesia.
Tradisi, ya itulah kata yang kini menggambarkan bagaimana lagu Tanah Airku selalu diputar pada akhir pertandingan timnas Indonesia. Di mana para pemain dan staf pelatih berdiri melingkar di tengah lapangan dan menatap ke arah supporter yang menyanyikan lagu karangan Ibu Sut itu. Namun kapan persisnya momen tersebut menjadi tradisi? Tepatnya saat timnas Indonesia U19 berhasil menang telak 5-1 atas Filipina pada laga grup A Piala AFF U19 2022 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Pemain tim Garuda Muda tak menyambangi supporter ke tribun seperti biasa, tetapi melingkar di tengah lapangan dan lagu itu dikumandangkan. Setelah itu, diputarnya lagu Tanah Airku setelah pertandingan menjadi tradisi di semua kategori usia tim nasional. Juventus tertarik datangkan JITZES. JITZES akhirnya kembali ke Venezia setelah melakoni FIFA Matchday bulan November membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan pada Selasa 26 November lalu, JITZES langsung berlaga melawan Lecce di laga lanjutan Liga Italia 2024-2025. Meskipun JITZES harus menerima kekalahan atas Lecce dengan skor 1-0, namun Venezia lebih mendominasi permainan dan hampir mencetak gol pada menit ke-38 melalui tandukan Bang J dari tendangan bebas. Upaya mantan bek tengah Go Ahead Eagles itu pun membentur mistar dan sayangnya menyebabkan Venezia kalah lagi. Dalam hal ini Tuttosport pun melaporkan bahwa seorang pemandu bakat atau scout Juventus menyaksikan laga tersebut. Media Italia melalui Planet Lecce melaporkan bahwa perwakilan Juventus datang ke Stadio Pierluigi Penzo. Dalam hal ini Cristiano Giuntoli dan Bianconeri sedang putus asa mencari pemain baru untuk lini pertahanan mereka. Isa sendiri dalam pertandingan ini tampil luar biasa sepanjang pertandingan. Dia menerima rating 7,2 dari pencatat statistik SofaScore. JITZES sendiri menarik perhatian Juventus untuk mencari bek tengah baru jelang bursa transfer Januari 2025. Kami bergantung kepada pemulihan milik. Dia adalah striker yang bagus dan cocok dengan gaya bermain pelatih Thiago Motta. Kami akan melakukan sesuatu di lini belakang yang tidak memiliki banyak pemain. Demikianlah penjelasan Giontino dilansir dari Video Football. Padi Nasional kalah taruhan usai remehkan skuad Garuda. Jagat media sosial dihebohkan dengan kabar seorang pengamat sepak bola asal Indonesia kalah taruhan. Ironinya pengamat itu tekor gara-gara timnas Indonesia menang atas Arab Saudi dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 19 November kemarin. Kabar ini pertama kali diunggah oleh akun TikTok @rianes_hermawan88 yang dilansir dari suara.com pada hari Kamis 28 November. Ada pengamat bola punya utang 200 juta rupiah kalah taruhan di pertandingan Arab Saudi versus Indonesia. Siapa ya kira-kira? Tulis akun itu. Meski tak menyebut nama, namun banyak netizen yang menyeret sosok Tommy Welly atau yang akrab disapa dengan Bung Toel. Meski hanya spekulasi, namun tudingan ini muncul karena sikap Bung Toel yang tidak wajar dengan prestasi timnas Indonesia. Ditambah lagi, Bung Toel selama ini juga memang kerap mengeluarkan kritik atas kinerja Sintayong di timnas Indonesia, hingga mendesak sang pelatih itu untuk mundur. Menurutnya, permainan timnas Indonesia terlalu pragmatis dan cenderung defensif karena bermain dengan gaya parkir bus. Sementara itu mengutip dari Tribun Jateng, Bung Toel disebut bahkan sengaja melemahkan pelatih timnas Indonesia Sintayong. Tujuannya adalah agar para mafia sepak bola bisa kembali menitipkan pemain dalam skuad merah putih. Sintayong sendiri memang dikenal sebagai pelatih jujur dan selektif memilih pemain timnas Indonesia. Oleh sebab itulah, Sintayong enggan menerima pemain-pemain titipan. Hal tersebut dianggap menghambat bisnis just tip sejumlah oknum mafia sepak bola di tanah air. Oleh karena itulah banyak pihak menuding Bung Toel sengaja dipasang oleh mafia sepak bola agar mengkritik dan melemahkan posisi Sintayong.